Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Syahrul Mubarak untuk mata kuliah sistem operasi, di sini kami akan mempresentasikan materi berjudul algoritma dalam CPU scheduling dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Muhammad Lukman Majzul dengan stambuk 130-2022-0144 dan anggota kedua yaitu Fahrudin Raziki dengan stambuk 130-2021-20204. Yang untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung ke materi, yaitu algoritma CPU scheduling merupakan metode yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses dalam CPU. Terdiri dari 5 algoritma. Yang pertama, first come first serve atau FCFS. Kedua, short test job first atau SJF preemptive. 3, short test job first atau SJF non preemptive. Keempat, priority scheduling. Kelima, round robin atau RR. Untuk yang pertama yaitu FCFS adalah algoritma penjadwalan proses yang menjalankan proses sesuai dengan urutan kedatangan pertama. Proses pertama yang tiba adalah yang pertama dijalankan. Untuk kelebihannya sederhana dan mudah dimengerti, cocok untuk sistem dengan beban kerja yang ringan. Sedangkan kekurangannya yaitu menyebabkan waktu tunggu atau waiting time yang tinggi, terutama untuk proses yang memerlukan waktu eksekusi yang lama. Yang kedua, fenomena yang dikenal dengan the convoy effect, di mana proses-proses panjang menahan proses-proses pendek. Di sini dalam contoh soal proses dan burst time, yang pertama P1 dengan burst time 6, P2 dengan burst time 4, P3 dengan burst time 5, P4 dengan burst time 5, dan P5 dengan burst time 7. Untuk proses penyelesaiannya yaitu proses diurutkan berdasarkan waktu tiba yang paling awal. Untuk FCFS, urutan tetap sesuai dengan kedatangan. Kedua, tentukan urutan eksekusi proses dan buat Gantt chart untuk mempresentasikan eksekusi proses. Ketiga, dalam Gantt chart panjang setiap batang mempresentasikan waktu eksekusi dari masing-masing proses. Di sini adalah Gantt chart dan tabel waiting time-nya. Di sini dalam Gantt chart-nya yaitu 0, 6, 10, 15, 20 dan 27. Kemudian untuk prosesnya yang pertama P1 dengan burst time 0, P2 dengan burst time 6, P3 dengan burst time 10, P4 dengan burst time 15 dan P5 dengan burst time 20. Untuk selanjutnya yaitu menentukan average waiting time atau AWT dengan rumus P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 dibagi 5 sesuai dengan jumlah proses. Kemudian selanjutnya yaitu 0 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 dibagi 5 menghasilkan 51 dibagi 5 dan hasilnya yaitu 10,2 ms. Kemudian yang kedua yaitu short test job first atau SJF preemptive, yaitu penjadwalan proses berdasarkan waktu eksekusi terpendek. Proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek memiliki prioritas lebih tinggi. Untuk kelebihannya yaitu menghasilkan waktu tunggu yang minim untuk proses dengan waktu eksekusi pendek. Kedua, dan dapat memberikan responsivitas yang baik terhadap tugas-tugas yang muncul dengan waktu eksekusi yang pendek. Sedangkan kekurangannya yaitu sulit untuk memprediksi waktu eksekusi proses dengan akurasi yang tinggi. Kedua, menimbulkan masalah inversi prioritas atau priority inversion jika proses dengan prioritas tinggi membutuhkan waktu eksekusi yang lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahrudin Raziki. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan. Untuk yang
ke yang B, yaitu shortest job first atau SJF prep type. Algoritma SJF prep type menjadwalkan proses berdasarkan waktu eksekusi terpendek. Proses dengan waktu eksekusi yang lebih pendek memiliki prioritas lebih tinggi. Untuk kelebihannya, menghasilkan waktu tunggu yang minim untuk proses dengan waktu eksekusi pendek. Yang kedua, dapat memberikan responsivitas yang baik terhadap tugas-tugas yang muncul dengan waktu eksekusi pendek. Adapun kekurangannya itu sulit untuk memprediksi waktu eksekusi proses dengan akurasi tinggi. Yang kedua, menimbulkan masalah inversi prioritas atau priority inversion jika proses dengan prioritas tinggi membutuhkan waktu yang lama. C. Shortest job first SJF non prep type. SJF non prep type menjadwalkan proses berdasarkan waktu eksekusi terpendek, tetapi proses yang sudah dimulai tidak dapat dihentikan. Untuk kelebihannya, memberikan waktu tunggu yang minim untuk proses dengan waktu eksekusi pendek. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti. Adapun kekurangannya mungkin menimbulkan masalah inversitas prioritas. Yang kedua, tidak responsif terhadap perubahan kebutuhan prioritas di tengah-tengah eksekusi. Adapun contoh soalnya di sini, yang pertama proses, kedua arrival time, ketiga burst time. Untuk prosesnya ada P1, P2, P3, P4, P5. Untuk arrival time-nya P1 0, burst time-nya 6, P2 3, untuk burst time-nya 4, P3 arrival time 6, burst time 5, P4 arrival time 8, burst time 5, P5 arrival time 11, burst time 7. Proses diurutkan berdasarkan burst time yang paling pendek. Yang kedua, tentukan urutan eksekusi proses dan buat Gantt chart untuk mempresentasikan eksekusi proses. Yang ketiga, dalam Gantt chart panjang setiap batang mempresentasikan waktu eksekusi dari masing-masing proses. Di sini ada pun tabel proses dan burst time-nya. Yang pertama itu P2 dengan proses P2 0 untuk waiting time-nya 0. Untuk P3 waiting time-nya 4 dikurang 3 sama dengan 1. P4 waiting time-nya 9 dikurang 5 sama dengan 4. P1 waiting time 14 dikurang 6 sama dengan 8. P5 untuk waiting time-nya 20 dikurang 7 sama dengan 13. Selanjutnya menentukan average time. Untuk AWT-nya ada P1, P2, P3, P4, P5 dibagi 5 sama dengan 0 ditambah 6 tambah 10 tambah 15 tambah 20 bagi 5 sama dengan 51 bagi 5 sama dengan 10. Untuk yang kedua, priority scheduling. Algoritma ini menentukan prioritas untuk setiap proses dan menjalankan proses dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu. Adapun kelebihannya, yang pertama memungkinkan penyesuaian prioritas sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Yang kedua, cocok untuk sistem di mana beberapa proses memiliki prioritas yang kritis. Untuk kekurangannya, yang pertama potensi terjadinya starvation untuk proses-proses dengan prioritas rendah jika tidak diimplementasikan dengan baik. Untuk yang kedua, memerlukan pemilihan prioritas yang tepat untuk menghindari situasi di mana proses-proses dengan prioritas rendah terabaikan. Yang ke round robin atau RR. Algoritma RR memberikan waktu eksekusi yang tepat untuk setiap proses, dan jika suatu proses belum selesai, ia dipindahkan ke belakang antrian. Adapun kelebihannya, yang pertama memberikan fairness atau keadilan dalam alokasi CPU. Itu yang kedua, responsif terhadap proses interaktif. Itu yang ketiga, mengurangi waktu tunggu untuk proses-proses pendek. Adapun kekurangannya, yang pertama overhead dari penjadwalan dan beralih ke konteks switching dapat mempengaruhi performa. Yang kedua, proses-proses panjang mungkin mengalami turnaround time yang tinggi. Itu yang ketiga, kurang efisien untuk tugas-tugas yang memerlukan waktu eksekusi panjang. Baik, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.